idqamu, berani berdiri di atas kezaliman, di atas penguasa zalim, di atas kekuasaan yang dibangun atas dasar ketidakyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman fillah rahimakumullah. Rasulullah bersabda, ada peluang besar bagi kita untuk berjihad. Apa kata Rasulullah? Afdalul jihad, bukan sekedar jihad, tapi jihad yang paling bagus kalimatu adlin inda sultanin jair, yaitu kalimat hak di hadapan penguasa zalim, di hadapan siapa saja, raja-raja yang sombong. Kalimatul hak, kalimatu adlin, dakwah abal ma'ruf nahi munkar di hadapan kesombongan yang dibangun oleh anak manusia. Nasihat Syekhuna As-Syahid Syekh Abdul Azam rahimahullah, didik anakmu sehingga dia di waktu dewasanya menjadi singa yang akan menghadapi musuh-musuh Islam. Jangan kau didik anakmu, kau kenyangkan anakmu menjadi ayam babon yang nanti akan dimakan oleh serigala musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, didik anak-anakmu untuk menjadi singa, dan jangan kau besarkan anakmu untuk menjadi ayam, terutama sekarang zaman fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, wa la na'budu illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sidang Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala di hari yang besar ini. Di hari yang besar ini, marilah kita dengarkan nasihat dari junjungan yang besar, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashqal ashqiya man istama'a alaihi faqrud dunya wa adabul akhirah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri,
Semoga Allah meridhoinya. Seorang sahabat yang terkenal karena alimnya, terkenal karena keberaniannya, dan beliau di akhir hayatnya, di masa tuanya, melakukan satu pekerjaan yang besar, amal ma'ruf di hadapan penguasa zalim. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashqal ashqiya man istama'a alaihi faqrud dunya wa adabul akhirah. Sesungguhnya orang yang paling celaka di antara yang celaka, yang paling sengsara di antara yang sengsara, yaitu seseorang apabila pada dirinya berkumpul dua hal, miskin di dunia, mati masuk neraka. Iman fillah rahimakumullah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menafsirkan beberapa ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab." Al-ayat. Ayat ini menjelaskan apabila orang-orang mukmin beriman terhadap sebagian Al-Quran dan mengkafiri sebagian, maka dia akan mendapatkan dua hal yang tidak pernah enak rasanya, tidak pernah disukai oleh manusia manapun. Hina hidupnya di dunia, mati masuk neraka. Iman fillah rahimakumullah. Allah menjelas pun di dalam surat Toha ayat 124, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang tidak mau menerima, berpaling terhadap Islam, Al-Quran, Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dua hal yang tidak pernah dimimpikan oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, hidupnya sempit. Dijelaskan oleh Al-Jazairi di dalam kitab Aisyarah Tafasir, hidup sempit adalah tidak pernah bahagia, dan di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta alias masuk neraka. Iman fillah rahimakumullah. Dari satu hadis dan dua ayat tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa barang siapa yang pada dirinya berkumpul dua hal, dia orang yang paling sengsara. Yang pertama, miskin di dunia, hina hidupnya di dunia, tidak pernah bahagia di dunia. Yang kedua, masuk neraka. Masuk neraka, dibangkitkan dalam keadaan buta alias masuk neraka. Iman fillah rahimakumullah. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas, yang hari ini semuanya sebagian besar keluar dari rumahnya untuk mengagungkan kalimat-Mu ya Allah. Bagaimana dengan keadaan mereka? Ada satu majalah yang sangat terkenal, namanya majalah Forbes. Kantor pusatnya di Hong Kong. Setiap tahun mereka selalu mengeluarkan satu angket. Setiap tahun. Dan ternyata angket mereka 100 orang yang paling kaya di muka bumi ini, sebagian besar, kalau tidak mau dikatakan semuanya, orang kafir. Kalau toh ada orang Islam, Islam tinggal namanya saja. Dan 100 orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, kalau tidak mau dikatakan semuanya, sebagian besar adalah orang kafir. Kalau toh ada orang Islam, hanya namanya saja. Maka ibad fillah rahimakumullah, kita berani mengambil satu kesimpulan. Hari ini disaksikan oleh seluruhnya, kita ini orang miskin. Apa tandanya? Menjadi jongos dari tamu yang tidak pernah diundang, tidak tahu mau ke sini mau apa. Apa tanda kemiskinannya? Untuk makanan pokoknya pun tidak mampu dia buat. Beli dan beli pada musuh-musuh Allah, orang-orang yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dua hajat kehidupan yang paling penting, yaitu pendidikan dan kesehatan, mereka tidak pernah mendapatkannya kecuali harus dengan jerih payah mengeluarkan dana yang besar.
dan tetap mendapatkan pelayanan yang jelek. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Apa tanda kemiskinan tersebut? Kawan-kawannya yang kuat, yang diinginkan menjadi pelindung bagi mereka, ternyata mengecewakan, membuat sedih, justru menjadi pelindung bagi orang-orang yang kehadirannya tidak pernah diundang. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Itulah tanda daripada kemiskinan. Bagaimana dengan tanda yang kedua? Sebelum kita sampai kepada tanda yang kedua, dengarkanlah, saya akan menyampaikan satu tulisan yang ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam bukunya yang sangat terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah. Apa kata beliau? Pernah pada satu masa di masa lalu, di masa Ibnu Taimiyah, pada saat kaum muslimin diserang oleh tentara Tartar, apa yang terjadi? Kaum muslimin berada pada puncak kehinaannya. Tentara Tartar yang jumlahnya hanya beberapa orang masuk ke satu desa, kaum muslimin lelakinya semuanya disuruh baris keluar, dibunuh satu persatu, tidak ada perlawanan sedikit pun. Kenapa? Mereka sudah sampai pada keadaan hina sehina-hinanya, miskin semiskin-miskinnya. Iman fiddin rahimakumullah. Satu tanda daripada orang yang paling sengsara sudah kita miliki. Kemiskinan, kehinaan, dan hidupnya penuh dengan kesempitan. Bagaimana dengan tanda yang lain? Masuk neraka? Apakah kita masuk neraka? Oh tidak, kita masih hidup. Tapi ketahuilah, ternyata amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita hari ini bisa membawa kita kepada masuk neraka. Apa itu? Oh, marilah kita dengar, biar Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat 4 ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ayat ini istimewa. Allah bersumpah. Biasanya Allah bersumpah menyebut nama benda, wal asri wasyamsi, tapi khusus ayat ini Allah bersumpah menyebut nama dirinya. Wa rabbik, demi Rabb kalian, demi aku, kalian semua, mereka semua tidak beriman sampai mereka melakukan 3 hal. Apa itu? Berhukum dengan Al-Quran, menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Yang kedua, kemudian tidak ada keberatan sedikit pun terhadap hukum Islam tersebut, dan tunduk sepenuh-penuhnya ketundukan. Iman fiddin rahimakumullah. Dari ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Cukuplah seseorang ini sedang meratakan jalannya menuju ke neraka kalau dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iman fiddin rahimakumullah. Mari kita dengarkan di hari yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 39 ayat 65. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kau Muhammad, kata Allah, dan seluruh nabi sebelum kau sampai Nabi Adam, apabila melakukan kesyirikan sedikit saja, seluruh amalmu runtuh tiada nilai, dan kau akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan kau akan menjadikan orang yang akan menjadi orang yang paling rugi. Iman fiddin rahimakumullah. Tidak ada yang amalannya paling besar di muka bumi ini melebihi Nabi, dan Nabi yang paling utama Nabi Muhammad SAW, amalnya segede gunung. Kejatuhan syirik setitik saja hancur amalnya dan masuk neraka. Bagaimana dengan kita? Amal kita segede undi-undi, itu pun terlalu besar. Amal kita itu segede wijen, sesuatu yang ditempelkan di atas undi-undi. Keruntuhan kesyirikan segede gunung, hancur sehancur-hancurnya. Dan apa kesyirikan yang paling banyak dilakukan kaum muslimin? Syirkul qawanin, syirik hukum. Meninggalkan Islam, menerima demokrasi. Meninggalkan Islam, menerima komunisme. Menganggap ada yang lebih berkuasa, ada yang harus ditaati, ada yang harus diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Manusia yang berkuasa, yang kekuasaannya tidak dibangun di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanda
ada jalan menuju kepada neraka kalau tidak bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 8 ayat 73, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa tafa'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Orang kafir bersatu pada puncak persatuannya. Kalau kau tidak lakukan itu, kalian selalu bersengketa, kalian selalu curiga, kalian saling membunuh, kalian tidak saling menjaga sesama muslim, akan timbul fitnah besar dan kerusakan di muka bumi ini, dan akan membawa kalian kepada kerusakan di akhirat. Iman fiddin rahimakumullah. Yang terakhir, apa tanda jalan ke neraka? Ulama sepakat ada satu amalan apabila diamalkan oleh seseorang batal syahadatnya. Apa itu? Isti'anal kufar alal muslimin, meminta bantuan pada orang kafir untuk menyerang orang Islam. Iman fiddin rahimakumullah. Akhirnya kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Ternyata pada hari ini kita sudah bisa memadukan dua hal: miskin di dunia, hina di dunia, dan melakukan amalan-amalan yang apabila tidak dihentikan dan tidak bertobat kepada Allah akan membawa kita ke neraka. Iman fiddin rahimakumullah. Patutkah itu dibiarkan? Patutkah itu dibiarkan? Kita akan menjawab tidak, harus dihentikan. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini dengan segala hati yang ikhlas kita mengucapkan satu kalimat yang besar, Allahu Akbar. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, tahukah para ulama, para dai, para ustadz, para pengusaha, para tokoh masyarakat, syabab, pemuda Islam, aktivis Islam, tahukah maknanya? Paling tidak kata ulama ada 3 makna besar dari kalimat Allahu Akbar. Yang pertama, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, manusia kecil, betapapun besarnya kekuasaan manusia tersebut kecil. Siapapun yang berani menghadapi Allah akan dihancurkan oleh Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama datil imad, sampai akhir. Sampai akhirnya Allah mengatakan fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Di dalam sejarah ada 3 suku yang paling kuat yang tidak pernah ada penggantinya dalam hal kekuatan sampai hari kiamat. Suku Ad, suku Samud, dan suku Fir'aun. Bagaimana dengan mereka? Di puncak kekuatan, di puncak kekayaan, di puncak kemegahan, sekaligus di puncak kesombongan. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Tidak ada yang bisa menandingi 3 suku tersebut. Kenapa? Dan semuanya pasti dikalahkan oleh Allah. Allahu Akbar. Makna dari Allahu Akbar. Yang kedua, apa makna Allahu Akbar? Islam yang benar, ideologi yang benar, ajaran yang benar. Selain Islam, batil. Inna dina indallahil Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan selain Islam adalah dinul kufar, dinus syaiton, din agama yang dibuat oleh syaitan. Dan yang ketiga, apa makna Allahu Akbar? Allahu Akbar, walaupun kita mengucapkannya dengan segala ketidakfahaman, dengan segala ketidaktahuan, ternyata di balik kata Allahu Akbar mengartikan bahwa mukmin setinggi-tingginya makhluk, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kau yang paling mulia menurut timbanganku, kata Allah, penguasa alam semesta. Yang paling mulia orang yang beriman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian dihidupkan di muka bumi, berada dalam keadaan yang paling baik, ditugaskan oleh Allah untuk memerintahkan kepada ma'ruf, melarang kepada kemungkaran, dan memerintahkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanu fiddin rahimakumullah. Maka dengan tegas kita harus mengatakan kemiskinan, kehinaan, dan
langkah-langkah menuju kepada neraka harus dihentikan karena Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Dengarkan, di hari yang besar ini saya akan menyampaikan satu janji Allah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannakum fil ard ila akhir. Dari ayat ini Allah mengatakan, aku berjanji kepada orang beriman, orang yang beramal soleh. Janjiku tak banyak, cuma 3. Tapi 3 kalau kau miliki, selesai urusan dunia. Tidak ada lagi kemungkaran, semuanya akan tunduk kepadaku. Apa 3 tersebut? Al-istikhlaf, kekuasaan. Engkau akan berkuasa di muka bumi atau di tempat yang luas di muka bumi ini. Yang kedua, tamkinuddin, di atas kekuasaan tersebut din akan ditegakkan. Al-Quran menjadi ikutan, ajaran sesat semuanya tunduk, hancur di bawah Al-Quran. Dan yang ketiga, kalian akan aman, tidak pernah takut selama-lamanya. Kenapa? Karena tentara-tentara Allah menjaga kalian. Janji Allah, la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisihi janji. Maka iman fiddin rahimakumullah, mungkin itu saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Sekarang timbul satu pertanyaan penting. Apa pertanyaannya? Ya Allah, apa yang harus kami lakukan supaya janjimu sampai kepada kami, supaya kami tak hina lagi, kami bisa berdiri dengan segala kemuliaan. Hari ini kami menangis sampai kematian datang, sementara musuh-musuhmu ya Allah ketawa dengan segala kesombongannya. Ya Allah, bisakah itu berubah? Kami ketawa dengan segala kemuliaan, musuh-musuh Allah dari ketawa sombong menjadi hina dengan segala kehinaannya. Bisa lakukan satu hal. Apa itu? Biarlah Allah menjelaskan kepada kita. Surat 18 ayat 13-14. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh ila akhir. Ibadah fiddin rahimakumullah. Ayat ini menceritakan satu manusia yang sangat istimewa, sekelompok anak-anak muda, bukan nabi, bukan rasul, bukan pula orang yang amat terkenal kesolehannya, anak muda, tapi mereka betul-betul diletakkan oleh Allah di tempat yang mulia. Begitu mulianya mereka, Allah sunatullah tunduk kepada mereka. Sunatullah itu orang kecil, besar, tua, mati. Mereka sampai 300 tahun tidak mati-mati. Waktu ditundukkan kepada mereka. Orang 70 tahun, 80 tahun meninggal, tapi dia tuh sampai 300 tahun tidak meninggal. Waktu ditundukkan. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Apa kehebatannya? Mereka melakukan 4 hal. Yang pertama, amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah. Yang kedua, wazidnahum huda, selalu mengakses petunjuk Allah, mengakses kitab Allah, dan hari ini selalu mengakses Al-Quran. Anak muda beriman kepada Allah, tapi hari-hari dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Hidupnya Al-Quran, Al-Quran di dalam dadanya, di atas kepalanya, di dalam kepalanya, di sekujur tubuhnya. Yang ketiga, karena mereka melakukan hal seperti itu, maka Allah memberikan keistimewaan bisa melakukan 2 pekerjaan selanjutnya. Nomor 3 dan nomor 4. Apa itu? Idqamu, berani berdiri di atas kezaliman, di atas penguasa zalim, di atas kekuasaan yang dibangun atas dasar ketidakyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman fiddin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, ada peluang besar bagi kita untuk berjihad. Apa kata Rasulullah? Afdalul jihad, bukan sekedar jihad, tapi jihad yang paling bagus, kalimatu adlin inda sultanin jair, yaitu kalimat hak di hadapan penguasa zalim, di hadapan siapa saja, raja-raja yang sombong. Kalimatul hak, kalimatu adlin, dakwah abal ma'ruf nahi munkar, di hadapan kesombongan yang dibangun oleh anak manusia.
Dan yang keempat, ini yang paling penting, di hadapan penguasa zalim, faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard, memproklamirkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku ini orangnya, walaupun aku kecil, tuh Rabbku penguasa alam semesta, aku mengikuti dan tidak ada lagi yang aku takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi sebab mereka dimuliakan. Dan kalau kita tidak melakukan seperti itu, kita pun tidak akan dimuliakan oleh Allah. Ingat, dua hal sudah ada di hadapan kita, miskin dan hina di dunia, menuju kepada jalan menuju neraka. Bagaimana caranya supaya itu bisa dihentikan? Mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tidak terlalu banyak yang harus saya katakan, cukup itu saja. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kepada kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa mengarahkan seluruh potensi kita untuk membawa kita kepada kemuliaan diri kita dan ketakutan, kehinaan, kesombongan buat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang hari ini berkumpul. Wahai ibu-ibu, dari apa seluruh perintah Allah yang harus ibu-ibu lakukan? Ummahatul muslimin, kaum muslimah, cukup oleh ulama diringkas menjadi 3 hal. Lakukan 3 hal, maka kalian sudah berada di jalan yang lurus. Yang pertama, didik dirimu menjadi wanita soleha, wanita yang tidak takut hanya kepada Allah, wanita yang cinta kepada Allah, wanita yang saben malam menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya akan cerita sedikit ya. Dengarkan ibu-ibu, jangan jalan dulu, tinggal 5 menit. Cerita yang bagus sekali, cerita yang istimewa. Ada seorang pria soleh, menikahlah dia dengan wanita soleha, wanita yang terkenal di kampungnya, di desanya, di kotanya, jago tahajud. Dari kecil bertahajud terus. Akhirnya dia menikah. Setelah pernikahan terjadi 2 bulan sang suami bersama istrinya, tapi setiap malam dia tidak pernah melihat istrinya bertahajud. Ajib, katanya wanita soleha. Kenapa mati? Kita lanjutkan. Katanya wanita soleha, tapi 2 bulan bersama suaminya tak pernah tahajud. Maka ditinggalkan oleh suaminya. Setelah 2 bulan suaminya minta izin mau berdakwah keluar kota dan berdagang. 1 bulan izinnya. Belum sampai 1 bulan sang suami kembali. Masuk di malam hari sampai ke rumahnya. Ketuk pintu tidak dibuka. Maka sang suami naik masuk. Ternyata dia masuk ke rumah, dia buka kamar. Dia melihat pemandangan yang istimewa. Sang istri sujud menangis dalam waktu yang lama. Setelah salam ditanya oleh suaminya, kok dengaren 2 bulan aku tak pernah melihat kau tahajud, sekarang kau tahajud. Apa kata sang istri? Suamiku, jangan katakan dengaren, aku tahajud dari kecil dan ini pekerjaanku tiap malam. Loh, 2 bulan kau menikah sama aku tidak pernah kau melihat tahajud. Islam mengajarkan kepadaku bahwa melayani kau lebih wajib daripada sholat sunat tahajud. Maka pada saat kau ada di sisiku, aku tahajud. Tapi pada saat kau keluar, saat ada di sisiku, aku layani kau. Pada saat kau tak ada, aku kembali kepada pekerjaan utamaku di malam hari, sholat tahajud. Itulah wanita soleha. Beda dengan wanita sekarang. Di hadapan suaminya tahajud, suaminya keluar kota malah main game. Tunduk kepada Allah. Yang kedua, didiklah dirimu untuk menjadi ibu yang soleha, istri yang soleha, dan ibu yang soleha. Ibu yang soleha cirinya apa? Banyak sekali. Tapi yang paling penting yang perlu saya sampaikan, ciri utamanya adalah tidak melahirkan kecuali anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi mujahid, dai, pelaku amal ma'ruf nahi mungkar, pelanjut estafet perjuangan umat. Mari dengarkan bagaimana Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya.
Apa kata beliau? Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Anaknya masih kecil, ya bunayya, belum lulus SD. Apa nasihatnya? Azmil umur. Tahukah Anda apa itu azmil umur? Sesuatu yang penting di dalam Islam. Kalau ditinggalkan hancur Islamnya. Apa itu? Puncak ketundukan kepada Allah, salat. Yang kedua, puncak sikap baik terhadap manusia, amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan mimpi anak-anak antum menjadi dai kalau tidak ditanamkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan mimpi menjadi pemuda Islam kalau tidak ditanamkan semangat amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan mimpi menjadi mujahid walaupun anak-anaknya namanya Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, kalau tidak ditanamkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, sabar menghadapi itu semua. Bu, nasihat Syekhuna Asy-Syahid Syekh Abdul Azam rahimahullah, didik anakmu sehingga dia di waktu dewasanya menjadi singa yang akan menghadapi musuh-musuh Islam. Jangan kau didik anakmu, kau kenyangkan anakmu menjadi ayam babon yang nanti akan dimakan oleh serigala musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, didik anak-anakmu untuk menjadi singa, dan jangan kau besarkan anakmu untuk menjadi ayam. Terutama sekarang zaman fitnah. Ingat, bukan dikasih khamar, bukan dirusak akhlaknya, tapi sudah pada puncak kerusakan. Di mana dilakukan puncak kerusakan ini? Di banyak universitas. Diapakan? Dimurtadkan, dikafirkan. Ada kelompok anak-anak muda yang dididik secara khusus di Soviet, belajar Lenin, belajar sosialis, kemudian dimasukkan kepada universitas di seluruh Indonesia atau di banyak tempat di Indonesia untuk memurtadkan anak kita. Sehingga apa yang mereka inginkan? Ingin keluar dari mulut anak kaum muslimin 3 pernyataan. 1, Abi, Umi, hari ini kami gak sholat lagi. Abi, Umi, saksikanlah kami keluar dari Islam, karena Islam itu hanya membodohkan kami. Yang ketiga, Abi, Umi, saksikanlah tidak ada Tuhan, tidak ada Islam, kami kafir kepada Allah. Dan sudah banyak yang dimurtadkan di banyak universitas besar yang ada di Pulau Jawa. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, didik dirimu untuk menjadi mujahidah. Bagaimana caranya, Ustaz? Menjadi aktivis muslim, kami kan ibu-ibu. Cukup lakukan satu pekerjaan, menjadi partner suami. Bagaimana caranya? Bangga suamimu ada di masjid, bangga suamimu berdakwah, bangga suamimu menegakkan kalimat din. Yang kedua, tidak merasa malu, tidak merasa susah terhadap apa saja kesulitan yang dialami oleh suamimu. Dan yang ketiga, membantu suamimu untuk tetap istiqomah. Dan saya akhiri ini dengan satu kisah yang sangat terkenal. Kisah ini selalu disampaikan oleh Syekh Abdul Azam pada saat beliau membaca surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kisah apa itu? Wanita mujahid, istri suaminya berangkat berjihad, sang istri dan anaknya ditinggal di rumah. Dalam keadaan ditinggal di rumah, datang ibu-ibu yang lain yang menggoda dia. Apa kata ibu-ibu? Jeng, ngapain kau punya suami kayak suamimu itu? Gak jelas. Suami kami jelas. Jelas apanya? Jelas majikannya. Suami kami jelas majikannya. Mr. Wong, Pak Budi, Pak ini, majikan. Suami kau majikannya apa? Dijawab oleh sang istri, majikannya suamiku lebih hebat dari majikan suamimu. Siapa itu? Allahu Rabbul Alamin. Bukan itu, Jeng, kata ibu. Yang kami maksudkan, suamimu gak jelas pekerjaannya. Coba lihat suami kami, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Suamimu kerja apa? Dijawab oleh sang istri, suamiku kerja pada perusahaan yang jauh lebih baik daripada perusahaan suamimu. Apa itu? Al-jihad fi sabilillah. Iman fiddin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka sekali lagi saya akhiri, ada satu
Satu pekerjaan penting yang harus kita lakukan semuanya. Satu kewajiban yang sudah dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Padahal ini perintah, sama timbangannya dengan perintah sholat. Apa itu? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat 61 ayat 4. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Wahai orang beriman, wajib atas Anda menolong, menjadi penolong Allah. Bagaimana cara menjadi penolong Allah? Ansari ilallah, katanya, yaitu tolonglah aku, tolonglah Nabi, tolonglah ulama yang lurus, tolonglah syariat dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini hari besar. Kita akan memasuki kehidupan yang baru. Mari kita berazam untuk menjadi penolong Allah. Dan sekaligus kita akhiri ceramah kita ini, dan mari kita tutup dengan berdoa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan. Mari kita berdoa dengan khusyuk. Sengaja saya akan sampaikan 4 hal di dalam doa ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, dan mendoakan orang-orang mukmin. Itu apabila dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Mari kita doa dengan khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wa alif baina qulubihim, wahdihim subulahum, wa akhrijhum minad dhulumati ilan nur, wa jannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum, waj'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaik qabiliha wa atmimha alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma adzi bil kuffar wal munafiqin alladina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'adunal mu'minin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus, yang merubah hukum-Mu dan Al-Quran ini ya Allah, dan yang membunuh hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin wal mustada'afina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Suriah wa fi Syam wa fi Afrika wa fi Asia wa fi Uyghur wa fi baladina hada Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Ya Allah, di hari ini kami berdoa kepadamu, berikan kepada kami pemimpin yang takut kepada Engkau, cinta kepada Engkau, membawa kami kepada ridhamu, kepada janamu, membawa kami kepada kehidupan yang penuh ketaatan kepadamu di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, pemimpin yang tidak keluar dari dirinya kecuali kebaikan, pemimpin yang tidak keluar dari dirinya kecuali membawa kita kepada ketundukan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada pemimpin yang tidak takut kepada Engkau, tidak mencintai Engkau, membawa kami ke neraka karena kepemimpinannya menjadikan kami semua Engkau laknati ya Allah.
Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.